Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Dona Hilda. Hari ini hari yang membahagiakan bagi kita karena kita dapat berjumpa kembali. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, yaitu rukun dalam perbedaan dalam pembelajaran yang kedua. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita simak video ini baik-baik. Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Kali ini kita akan mempelajari makna Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara kepulauan karena negara ini terdiri dari banyak sekali pulau yang membentang dari Sabang di ujung barat hingga ke Pulau Merauke yang berada di ujung timur. Di setiap pulau-pulau itu tinggallah masyarakat dari bermacam-macam suku. Ada suku Gayo di Aceh, suku Baduy di Banten, suku Ambon di Maluku, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Minang di Sumatera Barat, dan masih banyak yang lainnya. Setiap suku memiliki budaya yang berbeda-beda, mulai dari bahasa, pakaian adat, tarian, dan lagu daerah, rumah tradisional, alat musik, senjata tradisional, dan masih banyak lagi yang lainnya. Keragaman budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia harus tetap dijaga karena merupakan ciri khas bangsa kita. Nah, sekarang kalian pasti ingat bahwa semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, karena Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika yang pertama, mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, dan agama. Yang kedua, menghambat semua konflik yang didasari atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, membantu mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Yang kelima,
mewujudkan perdamaian Indonesia. Yang keenam, mewujudkan masyarakat madani. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Dan jangan lupa selalu ikuti channel Kak Wahyu, like, share, and subscribe. Terima kasih. Anak-anak, itulah tadi video pembelajaran mengenai persatuan dalam perbedaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengamati video pembelajaran ini, kita dapat mengetahui persatuan dalam perbedaan sehingga kalian dapat menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram yang benar. Yang kedua adalah setelah mengamati video tersebut, kalian dapat menuliskan contoh mengenai pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat berdiskusi tentang pola berbagai jenis tarian daerah. Setelah itu yang terakhir dapat mempraktekkan pola tarian daerah yang menjadi salah satu tarian yang kalian pilih. Materi yang ini adalah perbedaan yang menguatkan. Simaklah cerita tentang perbedaan yang menguatkan. Ada sebuah cerita, Ibu bacakan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Ada kata transmigran ya. Warganya berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan perbedaan suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang yang bersahabat. Ada Asna yang dari daerah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony dari etnis Tionghoa yang selanjutnya tinggal di Semarang, Wende dari suku Tengger Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulunya tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah sebab mereka selalu akrab ya. Mereka suka bermain bersama-sama dan menghabiskan waktu di rumah satu. Selanjutnya, paragraf selanjutnya, meskipun berbeda suku, kebersamaan mereka sangat kental dalam kehidupan mereka. Anak-anak di kampung mereka setiap hari Minggu kumpul di balai kampung. Biasanya setelah mereka berolahraga, mereka juga kerap berkeliling rumah warga untuk melakukan apa yang dibutuhkan warga. Kadang mereka juga membantu warga usia lanjut untuk membereskan dan menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang kerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tari itu kepada anak-anak kampung. Sementara itu, setiap saat panen, Wanda dan keluarga akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan dari kelima sahabat itu memang bukan sekedar hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itu mencerminkan kehidupan berbineka tunggal ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan dan tulus saling menjaga.
Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari berbagai suku adat dan budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia adalah tari-tarian tradisional. Hampir setiap daerah dan suku bangsa di Indonesia memiliki tarian tradisionalnya masing-masing. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib melestarikan dan menjaga kebudayaan tersebut agar dapat diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Semangat persatuan bangsa Indonesia mencerminkan pada seni budaya lokal, salah satunya adalah berupa tarian. Banyak tarian daerah yang menyerukan persatuan. Salah satunya yaitu tari Lego-Lego yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ini adalah tari Lego-Lego dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun negeri. Pada masing-masing kawasan ini di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda. Namun formasinya tetap sama, yaitu lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki harapan yang berbeda. Berbagai literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih digunakan untuk menyambut tamu. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola tari. Ya, pola tari tadi adalah pengaturan posisi dalam menari. Selanjutnya, pola tari adalah pola dena yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan dan pergerakan dan pergeseran posisi pada ruang untuk menari. Pola ini sebenarnya merupakan teknik blocking penugasan panggung. Seorang penari pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah gerak. Pola lantai digunakan untuk memperindah pertunjukan karya tari. Oleh karena itu, dalam pembuatan pola lantai harus memperhatikan berbagai hal, antara lain yaitu bentuk pola lantai, maksud dan makna pola lantai, jumlah penari, ruang tamu, dan tempat pertunjukan serta gerakan tari. Dalam sebuah tarian, terutama tarian kelompok, pola ini sangat diperlukan. Selanjutnya, macam-macam pola lantai. Anak-anak, pola lantai dalam tari itu ada pola lantai vertikal lurus. Nah, lihat ini bentuknya. Ya, ini bentuk pola lantai vertikal lurus. Lihat ini. Lurus kan? Kemudian ya. Kemudian selanjutnya kita lihat selanjutnya apakah muncul pola lantai apa ya yang kedua? Yaitu pola lantai horizontal. Garisnya horizontal itu garisnya ke samping. Lah, lihat ini. Garisnya ke samping semua. Tuh, berderet ke samping, berderet ke samping. Ya anak-anak, kalau tadi vertikal, sekarang horizontal. Selanjutnya kita kira-kira pola tari yang ketiga apa ya? Yaitu pola lantai diagonal. Gimana sih yang diagonal? Kita cek. Lihat, bentuknya menyudut ke samping. Ya, menyudut ke
samping. Selanjutnya, yaitu pola lantai garis melengkung. Nah, ini dilihat, ini ada yang melengkung, ya. Pola lantai ini melingkar, bisa melengkung ular atau angka 8. Perhatikan gambarnya ya baik-baik. Setelah kalian tadi melihat berbagai macam informasi, kemudian nanti Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Setelah itu kalian nanti setelah beres mengerjakan secara kelompok, kalian akan mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Nah, anak-anak, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama, yaitu Alhamdulillahirobbilalamin.